750.000 per orang. Oke, kalau di dalamnya itu ada fasilitas ruangan ber-AC untuk setiap orang yang membawa mereka berkeliling Candi Borobudur, ataupun disiapkan untuk makan siang, ataupun sumpah gagal paham. Karena apa? Setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah bayar pajak ya. Jadi pembayaran pajak kita itu pun adalah salah satunya untuk juga memelihara peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia ini. Nah sekarang dikenakan biaya lagi untuk masuk ke Candi Borobudur ini 750.000 per orang, dikali berapa per satu orang. Even untuk turis internasional pun itu kemahalan. Terus turis lokal, kita ini bukan turis lokal, itu adalah kepunyaan bangsa kita. Kita harusnya gratis Pak, dari pajak aja Pak, itu diambil buat pemeliharaannya. Oke, ini heboh memang sekarang ini Pak Luhut lewat Instagramnya. Ini keren nih Pak Luhut ya, karena udah main di Instagram mengumumkan bahwa tiket Borobudur itu masuk ke Borobudur akan dinaikkan jadi 750.000 rupiah, dan untuk turis asing itu sampai 100 US dollar. Jadi 100 US dollar bukan 100 orang ujung jadi heboh gitu ya, karena orang bingung kenapa Pak Luhut ya yang jadi mengumumkan, bukannya ini Borobudur ini di bawah BUMN, dan kalau urusan pariwisata ini Pak Sandiaga Uno. Makanya banyak yang lapor tuh netizen, kemudian Pak Sandi ini jatah Bapak, wilayah Bapak diserobot sama Pak Luhut. Ya sebagai Perdana Menteri beliau menentukan semua hal, kan memang sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal, sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur tuh. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi memang hanya percaya pada Pak Luhut. Jadi anggap aja sebagai Perdana Menteri semua hal harus pengetahuan dan bahkan seizin Pak Luhut. Dan netizen nggak perlu kaget, karena nanti akan ada jabatan baru lagi tuh. Mungkin Pak Luhut akan dapat jabatan karena udah sampai di puncak Borobudur, nanti dapat jabatan mengkoordinir penyelaman untuk menemukan benda-benda purbakala. Itu juga berhubungan dengan maritim kan. Jadi satu waktu karena kas negara kosong, bukan kosong sebetulnya, Sri Mulyani pelit aja tuh, dia baru dapat duit banyak dari ekspor komoditas tapi nggak mau dipakai, karena mau dipakai nanti buat pencitraan pemilu 2023. Karena itu semua sektor harus dimonetisasi. Borobudur, sebentar lagi penyelaman benda-benda purbakala buat menutup APBN yang seharusnya adalah hak rakyat. Tapi sebetulnya ada masalah bahwa iya itu harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik, karena memang lebih banyak turis domestik yang datang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk mencegah konservasi, ya semua orang juga ingin agar supaya punya pengetahuan tentang Borobudur. Jadi orang yang ingin tahu, kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur, tetap dikasih tarif 750.000 kan. Jadi tetap itu berat sekali. Nah Pak Luhut menganggap bahwa yang naik ke atas itu cuma yang ingin mengerti Borobudur, karena itu orang asing. Loh, orang Indonesia juga mau jalan ke situ. Apalagi kalau dibilang ya tarif dasarnya tetap 50.000. Loh, orang ke Borobudur itu untuk tiba di stupa terakhir, bukan sekedar mondar-mandir cari kuliner di Borobudur. Jadi itu, tapi kita nggak perlu persoalan karena itu keputusan Perdana Menteri. Ya Pak Luhut tuh ngatur dua agenda ekonomi dan agenda politik kan. Kan kemarin ketemu di Silaknas Golkar yang tuan rumahi oleh Golkar, lalu sekarang PAN lakukan hal yang sama mirip-mirip itu. Itu pasti semua sepengetahuan Pak Luhut lah. Kira-kira begitu. Semua ini kan komorbid yang vaksinnya hanya bisa diselesaikan kalau lapor ke Pak Luhut. Nanti Pak Luhut yang kasih tahu Presiden mana yang kita amputasi, mana yang kita kasih vaksin ketiga, atau kira-kira begitu politik kita. Jadi gampang bacanya tuh. Tapi yang nggak tercegah adalah keinginan rakyat untuk memulai gerakan yang disebut atau 20% atau enggak. Jadi kalau Erick Thohir mondar-mandir tapi dia tetap
pro 20% itu percuma. Nah, kemarin saya di Solo, kita bahas kelakuan para politisi, lalu kita sepakat untuk, minimal saya yang sepakat sebetulnya, kalau para kandidat ini, mau Erick, Anies, siapapun, tidak setuju 0%, itu artinya mereka ingin bermain curang. Kan langsung masuk ke 20%, kan ini kan semua cari tiket 20% kan. Itu soalnya tuh, cari tiket di Nasdem, cari tiket di Golkar, itu gerakan cari tiket 20% ini jangan mengelabui demokrasi itu, karena rakyat tidak menghendaki 20%. Jadi kalau mereka masih ngotot, kita bikin gerakan LBP. Itu namanya Liga Boykot Pemilu. Nah,